Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada modul kedua ini kita akan membahas materi tentang IP address dan juga subnetting. Sebelumnya, IP address itu adalah sebuah alamat identitas yang dimiliki setiap device agar bisa saling berkomunikasi. Sedangkan untuk subnetting itu adalah proses memecah satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lebih efisien dan juga teratur. Di sini juga ada classful dan juga classless. Untuk classful itu adalah sistem pembagian IP versi lama yang menggunakan kelas tetap, seperti kelas A, B, dan C, tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Lalu untuk classless itu atau CIDR adalah sistem modern yang fleksibel menggunakan prefix dengan contoh slice 27 untuk menentukan ukuran jaringan sesuai kebutuhan bukan berdasarkan kelas. Lalu ada yang namanya juga konsep VLSM. Apa itu VLSM? Jika CIDR tadi adalah teknik menentukan total IP, maka si VLSM ini adalah cara membagi-bagi lagi IP tersebut secara lebih rinci atau spesifik untuk kebutuhan host yang berbeda-beda. Ada juga komponen pentingnya. Yang kesatu adalah network, alamat pertama sebagai identitas atau nama sebuah grup jaringan. Kedua ada host atau alamat isi sebagai IP yang bisa dipakai oleh perangkat seperti PC, laptop, atau server. Yang ketiga ada broadcast atau alamat terakhir, dan ini adalah alamat khusus untuk mengirimkan sinyal ke seluruh perangkat dalam satu network. Selain tadi ada konsep VLSM, sekarang juga ada yang namanya konsep blok subnet. Teman-teman bisa bayangkan jaringan itu sebagai blok perumahan atau ruang lab. Kalau dalam satu blok yang sama, ibarat orang dalam satu ruangan itu, mereka bisa saling bicara. Tapi kalau untuk yang beda blok itu, meskipun deketan nih, mereka tuh nggak bisa saling dengar. Nah, agar mereka bisa saling berkomunikasi atau terhubung itu, kita membutuhkan suatu alat, yaitu menggunakan switch untuk komunikasi internal dalam satu blok yang sama. Dan gunakan router sebagai gerbang atau gateway kalau mau menghubungkan blok-blok yang berbeda identitasnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup seru ataupun mungkin cukup membingungkan, yaitu menghitung. Kita ambil contoh IP-nya itu 192.16.12.90/27. Lalu apa saja yang bisa kita cari di sini? Pertama, itu cari subnet max-nya. Kan prefixnya /27 kan? Itu artinya /27 itu angka 1. Di oktet terakhir ada 3 angka 1 yang kalau kita jumlahkan itu ada 128, 64 dan juga 32 dengan hasil yaitu 224. Jadi subnet max yang lengkapnya itu adalah 255.255.255.224. Kedua, kita cari kelipatan bloknya. Caranya gampang, tinggal 256 dikurangi angka maxnya tadi yaitu 224. Hasilnya adalah 32. Nah, sekarang jaringan kita tuh akan melompat setiap 32 angka, mulai dari 0, 32, 64, sampai 96. Karena IP kita tadi itu ujungnya titik 90, berarti dia masuk ke dalam geng atau bloknya 64. Ketiga, berapa banyak host atau perangkat yang bisa tersambung? Kita bisa pakai rumus 2 pangkat network dikurang 2. Karena tadi sisa bit 0 kita itu ada 5, maka 2 pangkat 5 adalah 32. Lalu dikurangin 2, hasilnya 30 host. Kenapa dikurangin 2? Karena satu buat alamat rumah si network ini, dan satu lagi buat alamat pengumuman si broadcast tadi. Yang terakhir kita cari alamat broadcastnya. Ini paling gampang. Broadcast itu adalah satu angka sebelum blok berikutnya. Kalau blok kita sekarang itu 64 dan blok selanjutnya adalah 96, berarti alamat broadcastnya adalah 95. Sekarang kita coba analogikan lagi sebuah subnet max. IP address itu adalah alamat rumah kamu secara rinci, maka subnet max adalah kode posnya. Kode pos ini yang membedakan apakah kamu berada di wilayah A atau wilayah B. Karena kenapa? Karena router dan switch itu butuh kode pos ini untuk ngirim paket data ke tempat yang benar. Lalu ada 3 standar yang harus kita hafal, yaitu ada kelas A, B, dan C. Nah, di sini kita akan fokus kepada kelas C yang subnet max-nya itu berakhiran dengan 0. Tapi ingat, di sistem modern classless ini angka 0 itu bisa berubah tergantung berapa prefixnya. Lalu gimana cara ngitungnya? Kita bisa pakai rumus ajaib 8 angka biner ini, yaitu 128 64 32 16 8 4 2 1.
Sekarang kita coba hitung bareng-bareng ya. Misalkan kita punya prefix slice 28, ingat 8 angka sakti tadi kita itu adalah 128, 64, 32, 16, 8, 4, dan juga 1. Karena slice 28 itu adalah urutan keempat di kelas C, maka kita harus menjumlahkan 4 angka pertama yaitu 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 yang kalau kita total hasilnya itu adalah 240. Jadi subnet max untuk slice 28 itu adalah 255, 255, 255, 240. Kita harus tahu dulu jeroan dari si IP address ini. Satu alamat IP itu terdiri dari 32 byte yang dibagi ke dalam 4 bagian atau disebut octet. Setiap octet ini isinya itu ada 8 bit yang hasilnya jadi 32 byte dengan rentan angka dimulai dari 0 sampai 255. Nah, di setiap IP pasti ada tanda garis miring atau slash, contohnya slash 24. Ini yang kita sebut sebagai prefix. Fungsinya untuk menentukan berapa banyak alamat yang bisa kita kasih ke perangkat-perangkat kita nanti. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, apakah cuma ada slash 24? Tentu tidak, slash itu bisa sampai slash 32. Sebelum ada sistem classless yang fleksibel, kita pakai sistem class full yang dibagi menjadi kelas A, B, dan C. Untuk kelas A ini biasanya dipakai untuk jaringan raksasa, kelas B untuk menengah, dan kelas C yang paling sering kita temui itu dipakai di jaringan lokal atau lain. Sedangkan untuk kelas D atau E yang mungkin kalian bertanya, D dan E kenapa nggak dipakai kak? Dia itu sudah sangat jarang digunakan karena fungsinya telah terlalu khusus. Jadi di modul ini kita akan lebih fokus pada kelas A sampai C yang lebih fleksibel menggunakan teknik CIDR. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingan di layar ini. Kenapa sih kita harus pakai CIDR? Dulu sistem kelas itu sangat kaku, ibarat beli baju yang ukurannya cuma ada S, M, L. Kalau gak pas ya banyak alamat IP yang boros dan terbuang sia-sia kan. Bahkan penulisannya pun panjang karena kita harus hafal subnet max yang rumit. Tapi dengan CIDR semuanya jadi lebih fleksibel dan presisi. Kita bisa menentukan jumlah IP seakurat mungkin. Tulisnya pun jauh lebih ringkas. Cukup tambahkan tanda garis miring atau prefix di belakang IP-nya. Jauh lebih simpel kan? CIDR itu terdiri dari 0 sampai 32 dan cukup menghitung prefixnya saja kan. Di sini ada contoh studinya yaitu 192.168.0.10 dengan slide 25. Dan jangan lupakan rumus ini yang 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 dengan 128 dimulai dari slide 25. Dan bagaimana cara menentukan 128 itu prefixnya adalah 25? Karena IP address itu kan terdiri dari 32 bit dan 4 octet. Dengan masing-masing octet ada 8 bit. Nah, kita bisa lihat di sini octet 1 ada 8, octet 2 ada 8, octet 3 ada 8, octet 4 ada 8 yang totalnya adalah 32. Di sini kita garisin dari octet 1 sampai garisnya itu di 25. Dan 25 ini masuk ke jangkauan kelas C. Tapi kenapa berada di jangkauan kelas C ya? Kita bisa lihat di standar kelas ini ya. Nah, standar kelas A itu kan 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Nah, di sini kelas A itu hanya satu oktet yang digunakan di awal saja, kelas B di 2 oktet awal, dan kelas C di 3 oktet awal. Nah, di kelas C ini kan oktet terakhirnya itu 0, jadi kita bisa menghitungnya. Prefix 25 itu berada di 128, jadi langsung saja karena dia gampang, hanya di satu angka yaitu total IP-nya adalah 128. Yaitu adalah 255.255.255.128. Nah, di sini ada tabel dari IP address yang ada networknya, host, dan juga broadcast. Kalau network itu kan kelipatan angka dari 32 yang berjumlah 8 dan dimulai dari 0, yaitu ada 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan yang terakhir 224. Kalau networknya 0, maka hostnya itu dimulai dari 1, angka 1 setelah network, dan angka 1 sebelum broadcast. Jadi di sini kita bisa pakai angka 1 sampai 30 untuk hostnya si network 0. Sekarang kita kurangi 1 aja ya untuk menghitung broadcastnya.
32 dikurang 1 itu ada 31 untuk si broadcast network 0. 64 dikurang 1 sama dengan 63. Dan di sini 63 itu untuk networknya si 32. Nah, ini dikurangi 1 semua ya untuk di broadcastnya. Lalu kenapa kalau network itu diawali dari 0 dan broadcast itu diakhiri dengan 225? Karena dia tuh udah ada aturannya kalau network itu harus diawali dengan angka 0 dan broadcast itu diakhiri dengan 225. Di sini ada network 32 di bagian keduanya. Angka sesudah 32 itu kan 33 dan angka sebelum broadcast itu ada 62. Jadinya itu dari 33 sampai 62 itu hostnya si network 32. Lalu di sini untuk network 62, hostnya itu sesudah 62 itu kan 63 dan sebelum broadcast itu 94. Jadi dari 63 sampai 94 hostnya. Sampai seterusnya seperti ini, yaitu network 96 hostnya dari 97 sampai 126. Untuk network 128 hostnya dari 129 sampai 158. Networknya 160 itu hostnya dari 161 sampai 190. Dan networknya 192 hostnya itu 193 sampai 222. Sekarang kita coba praktik Cisco-nya. Di sini kita tanpa menggunakan switch dulu ya. Sekarang masukkan 2 PC, ini dan juga ini. Lalu sambungkan dengan kabel automatically dan masukkan IP-nya ke desktop. IP-nya 192.16.12.1 dengan subnet max-nya itu akhirnya 224. Exit, masuk ke PC 2-nya. Masukkan IP-nya itu 192.16.12.2 dengan subnet max-nya akhirnya juga sama 224. Lalu kita exit ke command prompt. Ketikkan ping dengan IP-nya PC1 agar mengetahui mereka sudah berkomunikasi atau belum. Lalu enter. Jika jawabannya reply seperti ini berarti sudah ya. Dan lakukan hal yang sama ke PC1. Command prompt, ketikkan ping dengan IP-nya PC2 lalu enter. Nah, sudah saling berkomunikasi ya. Sekarang kita bakal coba dengan menggunakan switch. Hapus dulu kabel ini. Nah ini, lalu tambahkan lagi 1 PC sebelah sini. Nah, dan masukkan switch juga di antara atas 3 PC itu. Lalu kita sambungkan dengan kabel automatically dari masing-masing PC ke switch seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke PC 3-nya untuk memasukkan IP itu 192.16.12.3 dengan subnet max-nya itu akhirnya 224 juga. Ke command prompt kita ketik ping dengan IP-nya PC2. Nah, di sini ternyata gagal ya. Kalau jawabannya request timeout, cuman kita bakal coba lagi aja. Nah, kita coba lagi ketik ping dengan IP-nya PC2. Ternyata berhasil ya, karena emang suka error awalnya. Nah, sekarang kita bakal coba versi dengan routernya. Di blok samping ini kita bakal buat blok yang berbeda namun tetap sama, yaitu 3 PC dengan 1 switch. Nah, lalu kita beri switch di atas ini. Dan sambungkan dengan kabel lagi dari masing-masing PC ke switch. Sekarang kita masuk saja ke PC 4-nya, desktop, IP configuration, dan masukkan 192.16.12.34 dengan subnet max-nya tetap sama 224. Kenapa 34? Karena sudah ada di blok B ya. Kita ke PC 5, desktop, IP configuration, dan masukkan IP-nya 192.16.12.35 dan subnet max-nya tetap 224 ya akhirnya. Kita ke PC 6 juga, desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.16.12.36 dengan subnet max-nya tetap 224.
Lalu kita keluar command prompt dan ketik ping dengan IP-nya PC 4. Sekarang kita coba lagi ketikan ping dengan PC-nya PC 5. Seperti ini. Nah, replay ya, sama-sama saling berkomunikasi. Sekarang kita coba dengan router. Kita routernya simpan di sini. Lalu sambungkan dari switch ke router menggunakan kabel. Seperti ini. Lalu klik router, masuk ke CLI. Di sini kita tunggu sebentar dulu ya. Lalu enter. Nah, di sini kita jawab no saja, lalu enter. Dan jika seperti ini, kita ketik n, conft, lalu interface gig 0 per 0 per 0. Lalu enter. Kita ketik IP address 192.16.12.30 untuk wilayah A dan spasi 255.255.255.224. Lalu X, kita ketikkan lagi interface gig 0 per 0 tapi dengan per 1 ya sekarang. Kita masukkan IP address 192.16.12.62 untuk wilayah B. Spasi dan 255.255.224. Lalu X dan keluar. Jika ininya tombolnya masih merah, kita kembali lagi ke CLI router. Kita ketikkan lagi interface gig 0 per 0 per 0. Lalu no shutdown. Kita ketikkan lagi interface gig 0 per 0 per 1. Dan terakhir no shutdown. Kita keluar dan lihat ini baru 2 yang hijau. Kita tunggu sampai keempat tombol ini hijau semua. Nah, sudah hijau semua. Kita ke PC 1, configuration-nya. Kita masukkan gateway-nya itu 192.16.12.30. Nah, seperti ini. Kita masukkan juga ke PC 2. Gateway-nya 192.16.12.30. Kita keluar ke PC 3-nya juga. Epic configuration, gateway-nya 192.16.12.30. Sekarang kita masuk ke wilayah B. PC 4-nya kita isi gateway-nya 192.16.12.62. PC 5-nya sama 192.16.12.62. PC 6 yang terakhir ini kita masukkan juga sama gateway-nya 192.16.12.62. Kita ke command prompt, kita coba ping ke blok A yaitu 192.16.12.2. Nah, ini berkomunikasi ya. Lalu kita ke PC 3 buat tes ke blok B-nya. Nah, sekarang ping 192.16.12.34. Oh, ternyata gagal ya. Tapi kita ketik lagi aja setelah ini. Kita ketik lagi 192.16.12.34. Nah, berhasil ya. Sekarang kita bakal coba mengirimkan pesan dari PC 3 ke PC 4 yang jelas-jelas berbeda blok. Nah, kita pakai simulation juga ya, biar terlihat. Dari PC 3 ke switch, lalu dari switch A ke router, dan dari router ke switchnya si B ini, dan dari switch B ke PC 4. Nah, seperti ini. Untuk materi modul kali ini cukup sampai sini. Sampai jumpa di materi berikutnya.